Tidak ada teknologi yang mampu menghentikan perputaran roda zaman. Tidak. Pasti dia berputar terus. Dia melindas kita, ya, yang mendekatkan kita ke kuburan kita masing-masing. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, renungan berikutnya yang ketiga, yang beliau sampaikan itu adalah bahwa ketika waktu itu lewat, kita tidak akan bisa kembali lagi ke situ. Hanya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang paling jauh dalam kehidupan kita itu adalah masa lalu. Ya? Yang paling jauh dalam kehidupan itu adalah masa lalu. Karena kenapa? Kita tidak bisa kembali. Kalau kita kehilangan waktu itu tidak bisa diganti. Dia adalah aset yang tak tergantikan. Tidak bisa diganti itu waktu itu. Kalau dia pergi dia, makanya Al-Hikmah mengatakan bahwa aset yang termahal itu sebenarnya adalah waktu, bukan uang, bukan materi. Karena materi itu kalau dia hilang, masih bisa kita cari gantinya. Kita kehilangan uang, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan apa saja, ya, itu masih bisa kita ganti. Tapi kalau kita kehilangan waktu, maka kita tidak bisa menggantinya. Karena masing-masing sudah ada jatahnya, begitu ya. Nah, seperti itulah perenungannya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, maka berangkat dari fakta seperti itu, kita perlu untuk punya perencanaan yang jelas dalam kehidupan kita tentang ingin seperti apa kita dalam kehidupan ini. Ya. Jenis kesuksesan seperti apa yang ingin kita raih? Ya. Apa core value, ya, yang ingin kita ciptakan dalam kehidupan ini yang menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk kita bisa meraih surga. Karena surga itu, Bapak Ibu sekalian, itu kan pintunya macam-macam. Ada orang masuk surga lewat pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu ilmu, ada pintu puasa, macam-macam pintunya ke surga itu, ya. Jadi masing-masing kita masuk di surga itu sesuai dengan core amal kita nantinya. Apa amalan kita di dunia? Di situ nanti kita masuk. Ya. Makanya dalam kehidupan ini kita perlu memilih. Kira-kira dalam hidup ini amal andalan saya apa? Yang dari situ saya masuk surga, gitu ya. Saya tanya untuk semuanya, ada tidak itu jawabannya apa kira-kira? Jangan-jangan kita ini amal kita semuanya standar, ditanya sholatnya nggak ada yang luar biasa, biasa-biasa di sholat. Ditanya sedekahnya lebih-lebih lagi. Ya. Judul apa saja, judul kedermawanan, judul kita harus menentukan, ya. Dari sekarang, ya. Kita mau masuk surga lewat pintu apa? Karena mustahil kita bisa unggul di semua sisi dalam aspek kehidupan kita, mustahil. Nggak bisa, nggak mungkin. Ya, kecuali Abu Bakar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini Abu Bakar ini boleh dia masuk dari pintu surga mana saja. Ya, karena pernah satu saat itu Abu Bakar Rasulullah kan mengaksen sahabat, siapa di antara kalian yang sudah bersedekah hari ini? Siapa di antara kalian yang sudah menyembuhkan orang sakit hari ini? Siapa di antara kalian yang sudah melayat jenazah hari ini? Begitu ya. Itu masih pagi itu Abu Bakar di semua pertanyaan semua dia angkat tangan. Begitu produktifnya itu hidupnya Abu Bakar. Ya. Jadi masih sangat pagi, sudah banyak sekali amal saleh. Ya. Dia memulai harinya dengan banyak sekali kebaikan. Sudah silaturahim, dia sudah jenguk orang sakit, dia sudah, pokoknya sudah banyak sekali acaranya. Padahal masih pagi-pagi Rasulullah mengabsen sahabatnya. Ya. Makanya kita perlu tanya pada diri kita, ini kira-kira pintu surga yang mana? Artinya, Bapak Ibu sekalian, itu surga itu kan sesuai dengan fasilitasnya, begitu ya. Kalau pintu sholat ada fasilitasnya, begitu ya. Kalau di pintu sedekah juga begitu, di pintu apa, ya. Kalau pokoknya kita menetapkan, ya, di profesi saya mau masuk surga, begitu ya, saya sebagai pendidik, ya. Ya tentu kita harus expert di situ, kita harus istimewa di situ. Jangan jadi guru yang biasa-biasa saja. Guru yang sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Kalau kita istilahnya itu luar biasa di situ, selalu kita memberi lebih dari yang semestinya. Ya. Kan begitu itu ukurannya itu kalau kita
unggul di situ, selalu itu lebih dari yang semestinya. Ya, jangan sampai berpuluh-puluh tahun jadi guru, Tuhan lihat, Allah melihat, wah nggak standar ini, tanggung jawabnya, ya. Kecintaannya terhadap profesinya, kualitasnya begitu ya, tidak memenuhi syarat. Jangan sampai tidak layak dia masuk dari pintu guru, tidak layak. Jangan sampai begitu. Alangkah baiknya kita Bapak Ibu sekalian kalau kita melewatkan hari-hari kita yang panjang ini dengan profesi itu, lantas kita tidak berhak masuk surga lewat pintu. Rugi kita. Makanya kalau kita memilih profesi sebagai pendidik, jangan tambah-tambah supaya kita bisa masuk surga di pintu itu. Ya, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang yang mewariskan ilmu dan akhlak kepada siswanya, kepada mahasiswanya. Karena kalau tidak begitu, akhirnya kita serba takut. Tidak ada yang unggul dalam kehidupan kita. Gitu. Kita tidak unggul apa-apa. Kita disebut di judul apa saja, kita semuanya standar, bahkan under standar. Ya. Dan tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang atau golongan yang akhirnya nanti menyesal. Ya. Sakit nanti pasti itu. Ya. Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang lainnya nanti di akhirat, dia sudah punya posisi yang tinggi, kita masih di sini-sini saja. Ya, mudah-mudahan kita tetap ada di surga, tapi surganya surga kelas ekonomi kan menyesal. Ya. Kita ingin waktu kita itu produktif dan amal-amal kita itu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah produktivitas dan penghargaan terhadap waktu, kita perlu respect ya, terhadap kebiasaannya orang-orang Barat. Ya. Artinya kita ambil ibrah dari situ, Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu saya pernah dengar satu ceramah yang luar biasa itu ya. Kenapa itu orang-orang Barat itu ternyata mereka menjadi bangsa yang maju, maksudnya dari sisi teknologi, walaupun mungkin banyak catatannya. Salah satunya karena penghargaan mereka terhadap waktu dan mereka itu selalu teratur menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Ya. Ada seorang ustadz dari negeri Arab, dia kuliah di Amerika, gitu ya. Waktu dia mahasiswa, dia cerita, ya, dosennya itu tanya. Ya, kita nanti ini libur 1 minggu. Siapa di antara kalian yang sudah punya perencanaan bagaimana menghabiskan hari liburnya? Coba presentasikan. Ya. Ternyata orang-orang bule itu kata dia tuh untuk hari-hari liburnya dia sudah catat dengan waktu-waktunya. Dia mau kemana? Berapa jam di situ, gitu ya? Dia bilang cuma saya sendiri karena saya orang Arab yang tidak punya perencanaan. Hatta di kepala tidak punya perencanaan saya libur ini minggu ini mau kemana? Nah mereka ini orang-orang bule ini sudah dia catat itu sejak di awal pekan itu perencanaan liburannya untuk Sabtu minggu ini sudah dia catat. Artinya apa? Mereka terbiasa itu teratur dalam hidupnya. Ya. Selalu by planning, by perencanaan begitu ya. Direncanakan itu dicatat. Budaya ini Bapak Ibu sekalian yang lemah di kalangan umat Islam. Boleh katakan itu diakui. Ya. Kalau kita merencanakan saja tidak, berarti kita memang merencanakan gagal kan? Tidak ada itu perencanaan di kepala, tidak ada itu kalau di kepala perencanaan. Harus ditulis. Ya. Ada juga, ini ada ekstrim juga ya. Itu ternyata orang bule itu, orang Jepang juga. Kalau kita tiba-tiba datang ke rumahnya, tidak ada appointment sebelumnya, maka kita dibikin janji, kita terhubungi, boleh datang atau tidak, tiba-tiba kita tutup pintunya, kita diusir. Tidak ada janji, maaf. Ya. Saya sudah punya agenda begitu ya, walaupun ini ekstrim begitu, dalam misalnya tidak boleh kita nolak tamu ya. Ya. Tapi setidak-tidaknya itu budaya mereka itu, budaya teratur, maksudnya setiap jam itu sudah ada kegiatannya. Jam sekian sampai jam sekian saya mau, jam sekian sampai
Ayatollah Sukarno itu mengatakan, al-ummatul lati tatala'abu bizamani ummatul mutakhallifah. Entitas yang bermain-main dengan zaman itu entitas yang ketinggalan. Pasti ketinggalan. Karena aset kita yang paling mahal itu adalah waktu. Ya. Dan itu yang banyak dipermainkan, tidak dihargai oleh orang-orang Muslim. Ya. Sekarang kalau kita lihat orang-orang yang nongkrong di warung kopi berjam-jam di situ, gitu ya, untuk menghabiskan 1 gelas kopi itu dia habiskan waktunya berjam-jam di situ. Ya, masih mending itu kalau dia berbicara tentang bisnis di situ, kalau cuma cici aja campur waktu, gitu ya. Kadang-kadang banyak waktu kita tergolong begitu ya, cuma sekedar ngobrol kan nggak ada pangkalnya. Padahal ulama-ulama dulu mengatakan, ya, kalau dia diajak bicara yang ada judulnya, masa tidak bisa layani Anda, kecuali kalau Anda bisa hentikan itu perputaran matahari, baru saya layani Anda. Karena mereka merasa bahwa waktunya mahal, ya, dia tidak mau main-main dengan waktunya, gitu ya. Orang-orang Barat itu mereka itu kerja, kalau waktu kerja memang betul-betul kerja, gitu. Tidak ada kerja itu campur santai, enggak. Tapi kalau mereka libur, betul-betul libur. Begitu memang mereka budaya seperti itu ya. Nah, kita melihat dari aspek sisi kedisiplinannya ya, Bapak Ibu sekalian, sisi yang lainnya ya. Sisi mereka itu menghargai waktunya itu ya. Ini juga ada dalam budaya salafus saleh. Begitu kan itu cerita terlalu jauh begitu, kita lihat yang dekat-dekat aja di sekitar kita, di alam nyata begitu ya. Begitu luar biasanya mereka menghargai namanya waktu mereka. Nah, sekarang kalau kita tanya pada diri kita, karena ini refleksi untuk diri saya dan kita semuanya, apakah kita sudah punya perencanaan pekanan, bulanan, tahunan, dan visi kehidupan kita sampai kita menutup mata? Apakah kita sudah punya itu? Ya, ya. Saya kaget kemarin untuk ikut pelatihan ini, pelatihan. Saya ditanya, Bapak, kalau saya tanya umurnya mau berapa, Bapak mati. Jawab, baru dijawab, dia bilang, jawab itu, Bapak mau umur berapa, Bapak mati. Ya. Nah, dijawab, jawabannya semuanya kita, Anda mau 70 tahun. Ya. Nah, pada saat Anda usia 70 tahun itu, capaian kehidupan Anda seperti apa? Ya, dari sisi intelektual, karya apa yang sudah Anda ciptakan dari sisi intelektual? Anda sudah punya buku? Apakah Anda sudah punya legasi untuk untuk yang Anda wariskan kepada orang-orang setelah Anda? Gitu ya. Dari sisi kesehatan, apakah di usia 70 tahun itu Anda mau pakai tongkat? Atau Anda masih tidak punya darah tinggi, tidak punya? Saya kali juga ditanya begitu ya. Jadi, itu yang ditulis oleh Stephen Covey itu dalam itu ya, kebiasaan efektif untuk manusia sukses. Itu kan ada di situ bahasa memulai dari akhir, ya. Jadi mempelajari hidup ini kita mulai dari akhir. Jadi hadirkan itu akhir hidup kita mau seperti apa, gitu ya. Kita mau hidup 85 tahun, kondisi kesehatan kita waktu usia 80 tahun itu seperti apa? Kan tidak ada orang itu ketika dia merencanakan hidupnya usia 80 tahun, saya mau penyakit jantung, saya mau darah tinggi, saya mau kolesterol. Kan tidak ada orang yang mau begitu kan? Ya, semuanya orang mau sehat, tapi karena tidak direncanakan maka terjadi apa yang terjadi. Ya, belum 50 tahun sudah darah tinggi, namanya belum. Itu kan dari gaya hidup itu, karena dia tidak program hidupnya. Dia tidak jaga pola makannya, dia tidak rajin olahraga, ya. Karena dia tidak programkan, jadi dia tidak merencanakan dirinya untuk usia 80 tahun itu seperti apa kondisi kesehatannya, ya. Orang yang merencanakan kondisi kesehatannya sejak muda, ya, terlepas dari masalah takdir ya, itu pasti dia di usia tua pasti sehat. Maksudnya itu kemungkinan besar seperti itu. Dan itu banyak, karena memang dari muda dia merencanakan seperti itu. Ya. Saya ingin di usia tua pun saya tidak mau pakai tongkat. Dia memang program kan begitu.
usia saya, kekayaan saya sekian. Ya. Memang ditentukan nominalnya. Sehingga waktu-waktunya itu dia pecah-pecah itu visi hidupnya itu dengan bulanannya seperti apa, tahunnya seperti apa, per 5 tahunannya seperti apa. Memang seperti itulah kalau kita ingin menjadi manusia yang sukses. Kita harus selalu mengevaluasi perjalanan kehidupan kita sehingga selalu pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita sesuai dan relevan dengan visi kehidupan kita. Nah, waktu melihat itu Bapak Ibu sekalian, saya katakan kepada coach itu yang melatih, saya bilang memang coach itu kalau kita dalam kehidupan ini kenapa banyak orang-orang gagal karena memang dia tidak punya rencana dalam hidup. Kebanyakan orang begitu, tidak punya rencana dalam hidupnya. Dia coba ngalir kayak kita mengalir aja lah kemana air, begitulah kita. Ya. Biasanya ngambang di air itu di sungai itu apa? Yang ngambang itu lah. Ya, kita bayangkan. Yang ngambang-ngambang ini yang tidak punya arus itu ya dari nilainya. Ya. Kita kalau mau menjadi manusia yang bernilai, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya perencanaan tentang hidup kita. Visi kita harus jelas. Ini sudah tahun 2022 ini apa capaian kita? Itu harus dievaluasi. Jangan sampai kita di sini terus jadi. Ya. Nah, itu kan ada 4 aspek dalam hidup kita, harus kita evaluasi. Yang pertama dari aspek spiritualitas kita. Sudah sampai mana itu spiritualitas kita? Ya. Kalau kita tanya itu standar kekhusyuan sholat kita sudah di mana ini? Apa kalau kita sholat masih ya begitu nih, tingkat khusyuknya masih 20%, masih terlalu banyak yang lain diingat. Ya. Maksudnya itu standar spiritualitas harus jelas juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Standar kita baca Quran di setiap hari ini berapa, gitu ya? Standar kita yang mulai berapa dalam sepekan? Maksudnya kita harus punya standar dalam hidup ini. Jangan sampai dalam target tidak ada standar. Kita tidak menata kehidupan kita dengan prinsip, sehingga begitulah waktu itu berlalu begitu terus, gitu ya. Ya. Kemudian dari sisi intelektualitas juga seperti itu ya. Berapa buku yang kita baca? Ya. 2 macam itu kan yang sesuai dengan spesialisasi kita. Kalau kita sebagai pendidik, kita apakah kita secara rutin itu mendalami itu, mempelajari itu apa yang menjadi tuntutan profesi kita secara mendetail. Ya, sudah berapa buku yang kita koleksi tentang dunia pengajaran, tentang bidang studi yang kita ambil, pemahamannya, gitu ya. Kemudian wawasan-wawasan yang lainnya. Ya, jadi jangan sampai selalu kita merasa puas dengan begitu bisa aja, jangan terlalu diatur bagaimana. Nanti kita juga di manusia begitu juga sih. Ya. Pasti akan begitu. Kemudian dari sisi sosial juga, ya. Itu ternyata para ahli mengatakan, Bapak Ibu sekalian, itu kalau orang sukses itu dia kita ini, kekayaan kita itu akan sama dengan 5 orang yang akrab dengan kita. Ya, jadi itu pergaulan sangat mempengaruhi begitu ya sosial kita gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang cuma bergaji 5 juta umpamanya, segitu kan juga kita. Iya. Maksudnya begitu juga penghasilan kita, dan itu fakta dalam hidup. Perhatikan dalam hidup ini. Kalau kita cuma dengan orang-orang itu saja, gitu ya, maka sebegitu juga kondisi kita dari sisi finansial. Satu sisi ya, kalau kita, karena itu ada namanya daya pengaruh gitu ya.
berkawan akrab, bersosialisasi dan sebagainya. Bukan berarti kita membeda-bedakan orang yang tidak, tapi artinya usia kita ini terbatas Bapak Ibu sekalian. Di lingkup Alpitian juga cari orang berkualitas yang punya dedikasi yang tinggi, punya kualitas kerja yang bagus. Akrab dengan dia. Jangan berkawan dengan orang-orang yang malas. Karena malas kan juga itu. Berkawan dengan Pak Gosip juga itu. Pasti. Kalau kita berkawan dengan orang-orang produktif, kita pasti yang produktif juga. Itu tidak bisa, itu sudah menjadi sunnatullah begitu. Ya. Makanya kita perlu memprogram hidup kita seperti itu. Ya. Bagaimana kita lingkup sosial kita itu memberikan dampak yang baik pada diri kita. Jangan berkawan dengan orang yang toksik, ya, yang selalu pesimis, ya, yang bukan orang pembelajar, orang yang tidak suka mempergunakan waktu dan seterusnya. Bukan berarti kita membenci tidak. Jangan habiskan waktu kita untuk orang-orang yang tidak perlu. Karena pasti kita akan terbawa. Ini usia kita ini semakin berjalan, kita semakin tua. Ya. Kita tidak tahu di kapan kita tidak tahu kita. Makanya kita perlu memprogram hidup kita secara rinci dengan dicatat, ditulis. Karena kalau ditulis, ya, tanya di sekarang Bapak Ibu sekalian, karena dalam rapor itu laporan dibicaranya orang tua itu bilang begini, mau diterima tidak pasti orang tua tidak terima, harus ada tertulis angka, harus tertulis memang semuanya gitu ya. Nah hidup kita ini kalau tidak direncanakan, tidak ditulis, bagaimana cara kita mengevaluasi? Tidak bisa evaluasi, kenapa ditulis? Catat bisa di mana? Di kepala. Bagaimana caranya catat di kepala? Harus ditulis di atas kertas. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak teknologi ya, smartphone itu sangat membantu kita. Kemudian sekarang banyak juga produk-produk buku yang membantu kita untuk lebih produktif, dicatat itu. Ya. Dan selalu dilihat kita memulai hari dengan planning, kita menutup hari juga dengan muhasabah. Sudahkah itu jadi budaya kita? Itu pertanyaannya. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, selalu kehidupan kita itu tabiatnya cuma apa ya istilahnya itu memadamkan api. Istilah manajemen itu memadamkan api itu istilahnya. Ada sih masalah ini, kerja lagi itu. Jadi kita selalu berkutat dengan apa ya, reaksi terhadap apa yang muncul. Ya, jadi perbuatan kita itu, pekerjaan kita itu cuma sekedar mematikan api, begitu ya. Bukan kita yang rencanakan itu pekerjaan. Tidak mau kita terlambat pinjam karena potong gaji. Bukan karena motif memang profesional gitu ya. Nah, itu perlu kita tingkatkan kualitas seniman kita. Dan begitulah seterusnya. Saya cuma ingin membuka kesadaran kita semuanya, saya pribadi dan kita semuanya. Mari kita sama-sama menjadi manusia yang lebih produktif dengan lebih detail dalam perencanaan kehidupan kita. Karena usia kita sedikit, terbatas sekali umur kita. Sehingga kita perlu memulai dari akhir. Kita mau hidup 70 tahun seperti apa akhir hidup kita itu? Ya. Kita ingin di 70 tahun itu kita sehat. Kita tidak membebani orang secara finansial, kita tidak membebani orang harus dirawat. Kita tidak mau itu. Dan itu harus direncanakan dari muda. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi apa? Menjadi budaya. Ya. Budaya dalam kehidupan kita, budaya planning, budaya mencatat. Sehingga ada yang selalu bisa kita evaluasi. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kalau planning kehidupan kita tidak catat, bagaimana cara kita evaluasi? Ya. Aspek intelektualitas kita, bagaimana kita evaluasi? Berapa yang buku kita baca? Kita targetnya mau baca berapa buku? Bagaimana caranya mau dievaluasi? Buku yang sesuai dengan bidang saya sekian buku tahun ini atau bulan ini, buku yang tidak sesuai dengan bidang saya wawasan umum sekian ya. Sama juga ketika kita bermedia sosial itu harus ada programnya ya. Jangan
dan tidak ada hasilnya. Kita cuma sekedar menghibur diri dan tidak memberikan, sama dengan makan keropok. Kerupuk itu ya enak rasanya, tapi tidak ada gizinya kan? Ya. Kita bermedsos ini kita senangkan diri kita dengan berbagai macam berita, dengan berbagai macam gosip, dengan ini dan itu yang kita senangi begitu aja. Tidak ada gizinya, tidak ada nilainya. Masalah nanti kalau kita dihisab itu, Anda bermedsos itu dipakai apa medsos itu? Tapi banyak unsur dosa di situ, bukan itu kita sendiri nanti yang rugi. Ya. Kita sudah menyangka saya rasa-rasanya cukup produktif dan ternyata masih terlalu banyak waktu kita yang terbuang dengan begitu sia-sia. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, hafizahullah, ketika beliau mengatakan wajar saja kalau umat ini menjadi umat terkebelakang karena memang kita tidak produktif menggunakan waktu kita. Nah, ada juga sebuah prinsip manajemen yang saya ingin sampaikan kepada sekalian. Di semua lembaga itu, di semua korporat perusahaan dan seterusnya itu ada istilah 20-80. Yang 20% itu dia mendapatkan imbalan gaji setara dengan 80% orang yang ada di situ. Yang 20% ini rata-rata di semua tempat begitu, rata-rata gitu ya. Jadi yang golongan 20% itu selalu yang selalu dapat yang jauh lebih banyak dibanding yang 80%. Kenapa? Karena yang 20% ini dia punya habit untuk meningkatkan kapasitas dirinya secara rutin begitu ya. Ini orang-orang yang 20% ini adalah orang-orang yang produktif sehingga dia diakui kualitasnya, dia berilmu, dia punya kapasitas ya. Karena dia memang umumnya dia mentarget dirinya harus membaca 2 jam 1 hari di bidang spesialisasinya. Jadi kalau dia membaca 2 jam 1 hari dari bidang spesialisasinya, coba kita hitung itu ke dalam 5 tahun pasti dia menjadi orang yang sangat ahli di bidang itu. 5 tahun sekali kalau dia produktif, 2 jam dia pakai untuk mengkaji yang di bidang spesialisasinya, dia menjadi orang yang sangat diakui dalam jangka waktu 5 tahun. Yang penting dia produktif. Nah, kita kira-kira Bapak Ibu sekalian mungkin menjadi guru yang profesional, guru matematika umpamanya. Berapa jam kita pakai belajar matematika itu 1 hari? Umpamanya banyak juga orang ya, kalau di sini tidak ada, nanti masuk di kelas baru cari-cari apa mengajarkan ya. Kalau dia ini Allah ya apa dia gitu ya. Katanya dia salah tingkat juga, tidak siap materi gitu ya. Ya, gimana caranya mau menjadi orang yang bergaji tinggi kalau begitu? Kalau orang berkualitas, Bapak Ibu sekalian dicari, kita pasti dicari orang. Kalau perlu kita dibaca, ngebaca orang. Kerja mungkin di sini saya gaji lebih tinggi. Kalau kita berkualitas pasti begitu. Orang yang mencari kita, uang itu yang datang kepada kita. Bukan yang kita setengah mati menuntut kenaikan gaji, tidak perlu. Kalau kita ini punya kualitas yang tinggi. Dan itu kualitas itu dibangun dari hari per hari. Kebiasaan kita lah yang membangun keberhasilan kita. Ya. Kalau kita punya kebiasaan yang produktif dalam setiap hari, saya membaca 2 jam sehari, saya bermedsos itu medsos yang punya tujuan begitu ya. Saya juga bergaul dengan seperti itu. Artinya semuanya baik planning. Kehidupan kita pasti akan terasa perubahannya itu. Ya. Itulah kenapa banyak orang yang akhirnya tidak seperti apa juga. Ya. Saya baca bukunya Tumbuh Semua ini gitu. Ternyata dia 20 tahun yang lalu dia sudah menulis itu. 10 tahun sekian jumlah uang di rekening saya sekian miliar. Jadi, wah, ini orang ini memang istilahnya manajemen pribadinya luar biasa. Jadi angkanya dia tulis. Maksudnya itu target kehidupannya itu jelas sekali. Ini ada resiko materi ya. Dan itu istilahnya bukan main. Yang lain juga ya. Ya. Memang tujuan hidupnya itu
sangat terperinci sehingga dia fokus. Ya. Secara sosial juga seperti itu tentukan. Dan kita fokus. Jadi kalau ada hal yang tidak relevan dengan visi kehidupan kita, kita tidak mudah terbawa karena tidak sesuai dengan visi kehidupan kita. Ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi kunci kesuksesan orang-orang besar. Memang mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan positif setiap hari. Ya. Yang paling utama di antara semua itu adalah mereka dalam perencanaan kehidupan ini sangat rinci, sehingga hari per hari itu terevaluasi dengan baik, begitu ya. Ternyata itu sama semua polanya, Bapak Ibu sekalian. Itu orang-orang sukses itu sama polanya yang mereka lakukan itu karena mereka tertib dalam kehidupan mereka, tidak kacau hidupnya. Ya. Kehidupannya tidak kacau. Mereka sangat memperhatikan itu yang namanya bagaimana menghabiskan waktu-waktu sehingga dia produktif. Sekarang kita ngomong masih di awal tahun ini, masih Januari 2022. Orang biasa mengatakan bahasanya bahasa resolusi begitu ya, bahasa perencanaan dan seterusnya. Apa istilahnya? Yang penting kita punya perencanaan yang tertulis. Tulis perencanaan tertulis. Tulis. Ya. Yang sudah punya pasangan, kelihatan pasangannya ini rencana aku ini. Tahu sekian supaya ini. Supaya evaluasi gitu. Istri juga begitu, minta dia apa rencana-rencana tahun ini. Ya. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Kita membiasakan diri hidup secara by design. Kita mendesain kehidupan kita. Jangan kita didesain oleh orang lain. Ya. Ya. Kita menciptakan arus untuk kehidupan kita. Kita bukan orang yang ikut arus, tapi kita yang menciptakan arus kehidupan kita. Nah, bahasa hadis itu kan nanti di akhir zaman umat ini akan menjadi gusa isai kan, ya, buih di lautan, gitu ya. Buih itu kan ada dua sifatnya. Yang pertama dia ringan, ya, ringan, nggak punya kualitas. Ya. Yang kedua dia ikut arus, dia tidak menciptakan arus, itu yang namanya buih itu. Ya. Dan itu yang terjadi di umat kita sekarang ini, gitu ya. Kualitasnya rendah, dia nggak punya arus, ya. Nggak punya narasi dalam membawa kehidupan ini seperti apa, gitu ya. Dia cuma mengekor saja, mengekor, ikut, takjub dengan apa yang diciptakan oleh orang. Dia tidak berpikir untuk menciptakan, ya, yang membuat orang lain tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, inilah mudah-mudahan yang saya sampaikan. Ya. Saya juga selalu ya dalam perjalanan kehidupan saya itu yang saya lakukan. Ya. Jadi langkah-langkahnya itu diusahakan supaya by design ya. Dan saya sarankan kita semuanya rajin membaca buku pengembangan diri. Ya. Pengembangan diri itu akan membuat kita punya wawasan tentang bagaimana kita mendesain kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita rajin membaca buku-buku tentang pengembangan diri, tentang produktivitas, ya. Dan sekarang ini juga luar biasa di YouTube itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Channel-channel yang bahkan bisa membimbing kita dengan banyak sekali. Itu kalau dulu sebelum adanya medsos itu berbayar jutaan itu yang begitu-begitu informasi seperti itu. Sekarang sudah ada gratis di YouTube. Yang sampai yang kita saksikan itu cuma yang sampah-sampah itu, yang karoko aja. Kita tidak cari itu yang bernilai, yang mahal gitu ya, bernilai untuk mengembangkan diri kita sehingga kita menjadi manusia yang sukses. Ya. Saya kira ini saja Bapak Ibu sekalian, sekedar mungkin kurang tersusun, tapi saya ingin memberi saya pertama ya, dan kita semuanya mari kita sama-sama berusaha untuk lebih meningkatkan komitmen kita, karena sekali lagi usia kita sangat terbatas, waktu terus berputar, kesuksesan kita tidak desain, hanya kita menjadi orang, kita tidak mau menjadi orang yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi jadi ada beberapa cek ini mic-nya juga tidak mau bersahabat ya. Baik, jadi ada beberapa poin penting ya yang menjadi catatan kita untuk bisa menjadikan kita manusia-manusia yang produktif. Dan yang paling penting yang saya garis bawahi di sini adalah dalam hidup kita tentu kita harus punya desain ya, punya perencanaan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi bukan hanya sebagai seorang pendidik tentunya, tentu kita sudah ahli semua membuat perencanaan ya, karena tiap hari kita bikin RPP. Jadi bukan hanya RPP pembelajaran yang kita bikin, tapi RPP kehidupan juga harus kita persiapkan. Dan ini memang yang dilakukan oleh orang-orang sukses, bahwa apa yang dilakukan ke depannya itu semuanya sudah dipersiapkan. Tentu sebagaimana dikatakan oleh Ustadz kita tadi, bahwa perencanaan yang harus kita lakukan bukan hanya sekedar direncanakan dalam pikiran kita, akan tetapi bagaimana kita membuat sebuah planning dalam bentuk tulisan. Misalkan dalam sepekan ini berapa lembar tilawah saya, dalam sehari ini berapa harus saya baca dalam tilawah Al-Quran saya, kemudian berapa buku dan seterusnya. Ini menjadi masukan yang sangat luar biasa. Terima kasih Ustadz yang sudah mengingatkan kepada kita semua, membangunkan kita semua tentang proses perencanaan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tentu seperti yang disampaikan tadi, bahwa untuk menjadikan diri kita manusia yang memiliki visi dan misi hidup yang lebih baik, tentu kita harus memperbaiki baik dari sisi aspek spiritual kita, kemudian intelektualitas kita, kemudian tentu sosial kita. Baik Ustadz dan Ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dalam benaknya ada sesuatu yang masih mengganjal, atau ada sesuatu yang artinya dalam pikirannya itu masih sulit untuk menata hidupnya, masih sulit untuk membuat planning. Jadi kami buka sesi tanya jawab, mungkin satu dari ikhwan, kemudian satu juga dari akhwat. Dipersilahkan. Oke, dari ikhwan ada Pak Jimalan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Ustaz. Sangat tertarik dan sangat bagus tadi. Dan saya ingin tanya Ustaz, tadi sudah dijelaskan memanage waktu. Dan saya ingin tanya Ustaz, bagaimana kaitannya memanage waktu Ustaz dengan memanage rasa? Apa hubungannya memanage waktu dengan memanage rasa kemanusiaan? Sebagaimana tadi Ustaz mengatakan bahwa ya memang kalau di Jerman dikatakan bahwa kalau ada tamu datang tidak bisa kesana diusir. Ya kan begitu tadi Ustaz. Jadi yang saya tanyakan, untuk memanage waktu ini dengan perencanaan itu tadi, dengan dikaitkan dengan rasa kemanusiaan, karena hubungan manusia harus diperbaiki dulu, Ustaz. Jadi saya tanyakan di situ, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sekali Pak Jamal pertanyaannya, terima kasih. Jadi itu kan yang saya sebutkan tadi, contohnya itu tidak digunakan di dalam Islam ya. Kalau ada tamu tiba-tiba ada pinjani dan kita usir, nggak benar juga itu ya. Saya cuma sekedar ingin memberikan contoh bagaimana mereka itu sangat punya perencanaan terhadap hari-harinya gitu ya. Saya
jam sekian saya bukan jadwal saya terima tamu, jadi tabi saya terima ini dulu gitu ya. Karena dia sudah punya jadwal gitu. Ya, itu yang pesan yang ingin saya sampaikan di situ, bahwa ini mereka terbiasa menjaga kehidupannya. Tapi kalau dalam Islam kalau menerima tamu itu harus kita terima. Ya, dalam Islam itu biar tidak bikin janji. Kalau namanya tamu ya terima. Ya, ya. Yang ini saya tambahkan juga bahwa memang betul itu istilah memanage waktu dan memanage rasa ya. Artinya perasaan kita itu sepanjang waktu harus senantiasa positif. Ya. Bagaimana memanage ketika rasa malas itu datang? Ya. Bagaimana memanage ketika marah itu kuat dalam diri kita marah itu? Bagaimana caranya dikelola itu marah itu kan rasa juga itu ya? Ya. Bagaimana mengelola sifat dendam? Ya. Kita susah melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Itu kan rasa semua itu ya. Nah, itu ada ilmunya tersendiri bagi marah. Ya. Dan itu saya itu pelatihan 4 hari dan NLP itu ternyata NLP itu pelatihannya adalah bagaimana mengelola rasa. Ya. Bahwa semua peristiwa-peristiwa yang kita alami itu kita bisa maknanya dengan makna yang positif. Itu ada ilmunya ternyata. Dan itu ada akarnya dalam Islam. Ya, ada akarnya dalam Islam. Dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, ternyata itu kan salah yang mengatakan kalau kamu mendapatkan kesalahan dari seorang saudara, carilah 70 alasan sehingga kamu bisa mengampuminya. Ya. Artinya dalam situasi sepahit apapun kita tetap mampu mengelola perasaan kita sehingga tetap bisa positif. Ya. Jadi kalau ada kejengkelan kita terhadap orang, ternyata ada ilmunya untuk bisa menghilangkan kejengkelan itu, ada ilmunya ternyata. Gitu ya. Dalam istilah itu disebut adalah soundtrack. Soundtracknya kita rubah gitu ya. Kalau soundtracknya itu jelek, kita rubah soundtracknya menjadi lebih baik. Ya. Dengan bunyi tertentu, dengan warna tertentu itu ternyata bisa. Ya kalau kita mendalaminya. Ya. Dan itu ada akarnya dalam Islam ya. Bagaimana kita memiliki rasa sehingga selalu positif, selalu kita bersikap baik walaupun orang buruk begitu ya umpamanya. Kenapa tiba-tiba si A ini kata-katanya begini hari ini? Mungkin lagi tanggal tua. Jadi nggak kita maklum. Jadi kita bawa positif aja. Kita dengan bapak. Mungkin dia pun lagi dana di kantongnya jadi marah-marah bawaannya. Umpamanya begitu. Ya. Kenapa tiba-tiba biasanya dia begitu? Mungkin lagi habis tekan sama istrinya di rumah. Jadi kita maklumi aja. Nggak usah kita bangkot dengan tindakan dia waktu itu. Karena tidak biasanya dia begitu. Artinya kita selalu punya cara untuk membuat perasaan kita netral. Tidak jengkel begitu ya, tidak marah, tidak bad mood ya. Itu perlu kita latih diri kita. Dan ternyata itu apa? Kita harus membangun kebiasaan itu secara terus-menerus. Ya. Karena itu ada dalam ada ilmunya ya, jadi bisa kita pelajari. Saya kira itu secara umum. Baik, saya kira cukup memuaskan ya untuk Pak Jemaah dan untuk kita semuanya. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin dipersilahkan untuk Ustazah ya. Kalau ada yang mau bertanya. Akhwat ada Ustazah? Atau mungkin malu-malu semua ya? Lagi memanage rasa mungkin. Oke, baik, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah semuanya. Jadi alhamdulillah apa yang sudah disampaikan tadi oleh pemateri kita, Ustadz kita tentunya menjadi sebuah pelajaran berharga dalam kehidupan kita. Dan tentu ilmu yang baik, jadi catatan untuk kita semuanya, ilmu yang baik itu bukan hanya sekedar kita dengarkan, akan tetapi ilmu yang baik itu adalah ilmu yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi
apa yang sudah disampaikan tadi tentu untuk menjadikan ilmu itu bermanfaat, maka sepulang dari atau keluar dari tempat ini tentu kita langsung ambil action untuk memulai mendesain apa-apa yang akan kita lakukan ke depannya. Saya kira itu yang untuk kegiatan kita siang hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sudah kita dengarkan tentu menjadi bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk masa depan kita semuanya. Saya akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.